Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan: pertama, menjelaskan hukum bacaan idgham bi ghunna. Kedua, menjelaskan hukum bacaan idgham bila ghunna. Ketiga, menjelaskan hukum bacaan iqlab. Keempat, menerapkan hukum bacaan idgham bi ghunna. Kelima, menerapkan hukum bacaan idgham bila ghunna. Keenam, menerapkan hukum bacaan iqlab. Siapa di antara kalian yang setiap hari membaca Al-Quran? Ya, bagus sekali. Dipertahankan ya anak-anak. Membaca Al-Quran harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal yang terpenting harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang hukum-hukum bacaan dan penerapannya yang benar. Hari ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang idgham dan iqlab. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi ghunna dan idgham bila ghunna. Idgham bi ghunna artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bi ghunna ada 4, yaitu wawu, nun, mim, dan wa, disingkat yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham, hukum bacaannya disebut idgham bi ghunna. Cara membaca idgham bi ghunna yaitu suara nun sukun atau tanwin dileburkan masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 rakaat sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Contoh idgham bi ghunna. Yang pertama, mim masad. Nun mati bertemu dengan mim. Coba anak-anak ulangi. Ya, bagus sekali. Kedua, faman ya'mal. Nun mati bertemu dengan ya. Coba anak-anak ulangi. Ya, bagus sekali. Ketiga, min nafsin. Nun mati bertemu dengan nun. Keempat, min waraihim. Nun mati bertemu dengan wa. Coba anak-anak ulangi. Ya, bagus sekali. Idgham yang kedua yaitu idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna berarti memasukkan atau meleburkan tanpa dengung. Huruf idgham bila ghunna ada 2, yaitu lam dan ro. Idgham bila ghunna apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila gunnah, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah adalah suara nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro menjadi lam karena dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Contoh idgham bila gunnah. Min rabbihim, nun mati bertemu dengan ro. Coba anak-anak ulangi. Ya, bagus sekali. Kedua, ghafurur rahim, tanwin bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaan yang kedua yaitu iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Kita membaca al-balad terlebih dahulu. Silakan anak-anak membacanya pada juz amma yang sudah kalian bawa dari rumah. Kita akan membaca surat al-balad secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Balad ada banyak sekali hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab dalam surat Al-Balad. Yaitu pada ayat kedua ada wa anta hilum bihadzal balad. Ada tanwin bertemu dengan ba. Ayo, tanwin bertemu dengan ba, hukum bacaan apa? Ya, betul sekali, ini hukum bacaan iqlab. Pada ayat ketiga
Di sini ada pada ayat ketiga, wa walidi wa ma walad. Tanwin bertemu dengan wawu. Tanwin bertemu dengan wawu, hukum bacaan apa? Ya, bagus sekali. Hukum bacaan idgham bihuna. Allan yaqdiru alaihi ahad. Di sini ada dua hukum bacaan. Yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam, hukum bacaan apa? Ya, hukum bacaan idgham bilahuna. Dan ada nun sukun bertemu dengan ya. Hukum bacaan apa anak-anak? Ya, hukum bacaan idgham bilahuna. Silakan kalian kerjakan tugas pada halaman 115. Pada halaman 115 kalian mengerjakan hukum bacaan idgham bihuna, idgham bilahuna, dan iqlab pada surat Al-Balad. Kemudian diisi pada kolom tugas tersebut. Sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan tugasnya. Setelah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Apakah sudah paham mengenai materi idgham bihuna, idgham bilahuna, dan iqlab? Baiklah, kalau sudah hafal. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Huruf idgham bihuna ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wa. Dan idgham bilahuna, huruf idgham bilahuna ada 2, yaitu lam dan ro. Iqlab, huruf iqlab hanya ada 1, yaitu ba. Sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah menjelaskan hukum bacaan idgham bihuna, idgham bilahuna, dan iqlab. Kedua, menerapkan hukum bacaan idgham bihuna, idgham bilahuna, dan iqlab. Mengakhiri pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Naidelman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.